alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang sampai bab masah alal khuffain, babul mashi alal khuffain, bab khusus mengusap kedua sepatu, halaman 23. Udah ketemu halaman 23. Hadis yang pertama, Anil Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari Mughirah bin Syu'bah semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddo'a, maka dia berwudu. Siapa yang berwudu? Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa ahwaitu, dan maka aku menopangnya. Membantunya, li'anzi'a, untuk melepas khuffaihi, dua sepatunya. Jadi Mughirah bin Syu'bah ini menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Maka tatkala ketika hendak membuka sepatu Rasul, faqala, maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'huma, biarkan keduanya, tinggalkan keduanya. Jadi tinggalkan keduanya maksudnya apa? Biarkan keduanya, kedua sepatu yang terpasang itu. Fa inni, karena sesungguhnya aku adkhaltuhuma, fa inni adkhalathuma, karena sesungguhnya aku memasukkannya. Ini harusnya adkhalathu bukan adkhaltu harusnya. Fa ini, karena sesungguhnya aku adkhalathuma, memasukkan keduanya. Jadi terjemahnya bukan aku lagi, karena fa ini, sesungguhnya aku, di situ na akunya. Adkhalathuma, telah memasukkannya, thahirataini, dalam kondisi suci. Jadi keduanya dalam kondisi suci. Apa keduanya yang suci? Kakinya. Famasaha, maka kemudian diusaplah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihima, di atas keduanya, yaitu di atas kedua sepatunya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi menurut hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini, cara berwudu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menggunakan sepatu, manakala saat memakai sepatu itu sudah bersih, artinya memiliki wudu, kemudian batal saat berwudu lagi, maka tidak perlu dibuka sepatunya, cukup diusap bagian atasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bolehnya kita meminta bantuan ketika berwudu. Jadi minta bantuan untuk dituangkan air. Dan ini dilakukan oleh siapa? Sahabat Mughirah bin Syu'bah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi berta'awun. Dan yang ketiga, ini menunjukkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, di mana pengakuan dari Mughirah bin Syu'bah ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu itu dengan menggunakan sepatu, kemudian diusap bagian atasnya. Walil arba'ati, dan bagi riwayat imam yang 4, ilan Nasai, kecuali Imam An-Nasai, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha alal khuffi, mengusap bagian atas sepatunya, wa aspalahu, dan bagian bawahnya. Wa fi isnadihi dha'fu, akan tetapi dalam isnadnya terdapat kedhaifan. Jadi mengusap sepatu ketika wudu ini cukup bagian atasnya tanpa bagian bawahnya. Sebagaimana pengakuan dari Ali bin Abi Thalib di hadis berikutnya. Hadis nomor keduanya tuh.
Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ali radhiyallahu an semoga Allah meridai kepadanya bahwa sesungguhnya dia telah berkata, law kana dinu birra'yi, seandainya agama itu ngikutin kepada akal, lakana asfalu khuffi, maka sungguh bawah sepatu itu, bagian bawahnya aula, harusnya lebih didahulukan, lebih diutamakan, bil mashi, dengan diusap, min a'lahu, daripada yang atasnya. Kenapa harus didahulukan yang bawahnya? Karena yang bawah itu pasti kotor karena dipakai untuk nginjak-nginjak. Tapi ternyata Rasul itu hanya mengusap bagian atasnya saja. Nah, ini menunjukkan bahwa agama itu bukan mengikuti akal. Akal ini justru harus tunduk kepada wahyu. Wa qad ra'aitu, kata Ali bin Abi Thalib, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri, dia mengusap di atas yang zahirnya. Maksudnya apa? Di atas sepatunya. Jadi bagian atasnya yang diusap. Akhrajahu Abu Dawud bisnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Jadi sesekali kalau kita pakai sepatu tidak perlu dilepas. Tapi syaratnya ketika sholatnya menggunakan sepatu itu. Karena batalnya wudu ketika sedang berwudu menggunakan sepatu, diusap sepatunya, maka salah satu yang membatalkannya adalah manakala dilepas sepatunya. Terus yang kedua, sepatunya harus menutupi tumit sampai ke mata kaki. Kalau pakai selop tuh yang ketutup depannya saja, kan sekarang banyak ya sendal yang ketutup atasnya aja tapi belakangnya bolong. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk diusap, harus semuanya. Kemudian ini berlaku juga untuk kaos kaki. Nah, jadi kalau antum pakai sepatu, ribet pakai kaos kaki juga, tapi ketika menggunakan kaos kaki dan sepatunya itu memiliki wudhu, syaratnya suci, maka kaos kakinya boleh tidak dibuka. Sepatunya saja yang dibuka, kemudian kaos kakinya yang diusap. Karena kaos kaki ini dihukumi sama seperti sepatu. Di mana para sahabat yang mengusap kaos kaki itu diantaranya yaitu ada Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Umamah, kemudian siapa lagi, Ibnu Mas'ud, kemudian Anas bin Malik, dan masih banyak lagi. Di antaranya Barra bin Azib, terus Abu Umamah, dan masih banyak para sahabat yang mengusap bukan sepatunya saja tetapi kaos kakinya. Sama ya. Kemudian selanjutnya wa an Safwan bin Asal qala, dari Safwan bin Asal dia telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, telah memerintahkan kepada kami. Ini dhamir nahnu tuh. Dhamir nahnu fi'il apa? Fi'il madi tuh jelas. Masa fi'il madi? Fi'il mudhari. Amaro ya'muru, ini kan ada harfun mudharaah. Ya'muruna, telah memerintahkan kepada kami, idza kunna, apabila keadaan kami safaron, bersafar. Nah, jadi perintah dari Nabi kepada para sahabat, apabila posisinya dalam kondisi safar, an la nanzi'a, untuk tidak melepas, naza'a, melepas, khifafana, sepatu-sepatu kami, jamak daripada khuf, ini jamak taksir, salah sa'ayamin, selama tiga hari. Nah, jadi kalau sedang safar tidak perlu dilepas sepatu itu 3 hari lamanya. Walayalihinna, dan juga 3 malam. Ila min janabah, kecuali manakala kondisinya janabah, berjunub.
Walakin akan tetapi min ghaid kalau BAB, kalau buang air besar, wa baul wa naum, pipis dan tidur. Jadi kalau cuma BAB, buang air besar atau pipis atau tidur, maka sepatu tersebut masih bisa hanya diusap saja. Jadi kalau cuacanya dingin banget kan males tuh ngelepas-lepas kaos kaki ya, ngelepas-lepas sepatu, maka cukup caranya kalau hanya tertidur atau hanya buang air kecil atau BAB, maka cukup diusap sepatu bagian atasnya. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Walabtu lahu, dan bagi lafaz darinya wa Ibnu Huzaimah wa sahahu. Juga Ibnu Huzaimah mensahihkannya. Jadi dapatlah diambil dari hadis Sofwan bin Asal ini, hadis yang sahih, bahwa kalau yang membatalkan atau tidak bisa kita mengusap sepatu atau kaos kaki manakala kita dalam kondisi junub. Kalau kondisi junub mah tidak bisa, harus dilepas sepatu dan kaos kakinya, dan bisa diangkat hadas itu dengan mandi. Dengan mandi, kecuali dalam kondisi sakit. Jadi kalau kondisi sakit yang tidak memungkinkan kena air, maka tidak perlu mandi. Caranya apa? Tayamum. Tayamum ya, dengan cara tayamum. Ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat, di mana dia junub karena nggak ada air, gelinding-gelinding di pasir. Disangkanya kalau mandi itu seluruh tubuh disiram, nah mungkin kalau tayamumnya lagi junub tuh dia apa? Ya sama, gelinding-gelinding. Ternyata tidak. Tayamum ya walaupun dalam kondisi junub sama seperti tayamum saat sholat. Bagaimana cara tayamum? Anta Ayub bisa? Nah, tayamum itu ada dua cara. Ada dua cara. Cara satu dengan satu tepukan. Cara yang kedua dengan dua tepukan. Jadi perhatikan, ini tangan kita ditepukkan ke tanah. Begitu. Kemudian cara yang pertama ini boleh muka dulu. Setelah itu tangan. Selesai satu tepukan. Cara yang kedua, bismillah, tangan dulu, setelah itu tepuk lagi muka. Cara kedua, dalam mazhab Imam Syafi'iyah boleh mengusapnya itu sampai siku. Jadi ditepuk, kemudian muka, setelah muka baru tangan. Begini. Sah, sudah. Itu cara tayamum mudah banget tuh, nggak ada kumur-kumurnya. Masa kumur-kumur sama apa? Tanah. Baik. Lanjutkan ya, hadis yang nomor keempat. Wa an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai kepadanya. Ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin walayalihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam lil musafir, bagi musafir, wa yauman wa lailatan lil muqim, dan 1 hari 1 malam bagi orang mukim, yakni fil masjidi ala khuffaini, yaitu di masjidnya menggunakan 2 sepatunya. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi menggunakan sepatu maupun menggunakan kaos kaki, syaratnya untuk kaos kaki ini tidak terlihat kulitnya, karena ada kaos kaki yang terlihat kulitnya tipis. Nah, namanya itu apa tuh? Kalau yang suka pakai perempuan, kaos kaki tipis itu stocking. Itu terlihat apa kulitnya, itu tidak boleh kalau diusap, harus dilepas. Yang dimaksud dengan kaos kakinya adalah kaos kaki tebal. Semua para sahabat, semua para imam mazhab, baik Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya
membolehkan cara mengusap kaos kaki, tapi syaratnya kaos kaki tebal. Awalnya Imam Abu Hanifah melarangnya kalau kaos kaki diusap. Namun ketika sakit, di mana sakitnya itu menjelang kematian, ini bisa dilihat di kitab Fikih Sunnah ya. Jadi ketika sakit parah, Abu Hanifah ditengok oleh murid-muridnya. Maka dia langsung berbicara kepada murid-muridnya bahwa dulu aku melarang untuk mengusap kaos kaki dalam berwudu. Namun saya sekarang dalam kondisi sakit merubah fatwa saya itu. Dan saya sekarang ketika berwudu cukup mengusap kaos kaki dalam kondisi suci. Jadi dalam kondisi suci, kalau batal mau wudu lagi, Abu Hanifah ketika menjelang meninggalnya beberapa hari sebelum meninggal, cara berwudunya diusap bagian atasnya. Jadi kalau begitu berarti ijma 4 madhab ini mengatakan boleh kita saat berwudu untuk mengusap kaos kaki. Syaratnya kaos kakinya itu tebal, tidak terlihat kulitnya. Kemudian saat sebelum menggunakan kaos kaki dalam kondisi suci, artinya bersih dari najis, dan yang kedua memiliki wudu. Itu poinnya. Kemudian yang membatalkannya manakala kaos kaki tersebut dilepas. Jadi saat kaos kaki dilepas atau sepatu dilepas, maka ketika itu sholatnya wudunya batal. Maka kalau wudunya menggunakan kaos kaki yang diusap, sholatnya pun harus menggunakan kaos kaki itu. Jadi jangan wudunya menggunakan kaos kaki diusap, ketika masuk mau sholat dilepas kaos kakinya. Nah itu ya. Kemudian berlaku 3 hari 3 malam untuk orang yang safar. Kapan mulainya? Saat pertama kali mengusap. Pendapat pertama. Pendapat kedua, saat mulai masuk waktu sholat. Jadi saat masuk waktu sholat, kita masih memiliki wudu umpamanya sholat duhur, kemudian kita menggunakan kaos kaki atau menggunakan sepatu, saat itulah dihitung 3 harinya. Kemudian pendapat yang tadi saat mulai mengusap sepatu. Jadi umpamanya kita memiliki wudu dan menggunakan sepatu kemudian bersafar di waktu zuhur, tapi belum diusap waktu zuhur itu, diusapnya nanti ketika umpamanya sholat mau asar. Kita hanya usap saja, kemudian sholat asar dikosor karena dalam perjalanan. Maka saat itulah dihitung mulai terhitungnya sampai 3 hari yang akan datang kalau bersafar. Tapi kalau dalam kondisi mukim hanya 1 hari 1 malam. Kemudian kita lanjutkan, wa an Sauban, dari Sauban radhiyallahu anhu ta'ala, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, dia berkata, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sariyata. Apa sariyata? Sariyata apa? Sir. Apa berarti? Ya, pasukan yang tersembunyi. Ya, pasukan jadi sariyah itu. Kalau kita ngirim satu kompi itu satu grup, sariyah satu pasukan. Fa amarohum, maka dia, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka. Siapa mereka? Sariyah. Ayam sahu, untuk mengusap ala asoibi, di atas asoib. Asoib yakni al amaima, jamak dari kata imamah. Jadi diperintahkan untuk mengusap sorbannya. Berarti kalau mengusap sorban ketika berwudu ini mengusap kepala. Watasahini yakni al khifaf, dan mengusap sepatu-sepatunya. Jadi ini menunjukkan ketika perang sama. Pasukan yang disuruh ketika berperang. Berarti termasuk safar atau dalam kondisi darurat. Ribet kalau buka-buka sepatu atau buka-buka helm
imamah, apa saja yang tersimpan di atas kepala ini. Kalau untuk perang kan namanya apa? Helm ya. Kalau kita mungkin pakai apa namanya itu? Yang untuk kayak ninja itu apa namanya? Astagfirullah. Apa yang untuk kayak model ninja itu? Nah, pakai model begitu. Pakai masker ini kepala. Apa yang kayak ninja itu? Yang kayak ninja apa namanya? Ya, yang seperti begitu. Kan ribet itu untuk dilepas-lepas ya. Nah, sehingga di dalam Islam amat sangat mudah. Jadi cukup diusap saja atasnya imamah ini. Kemudian mengusap sepatu. Mengusap sepatu itu bagaimana caranya? Cukup air dibasahin. Bukan air sebesar ini disalurkan ke sepatu. Tapi sama seperti mengusap kepala. Mengusap imamah ini. Diusap. Kemudian tangan kita dibasahin. Tangan yang kanan mengusap sepatu bagian kanan. Tangan yang kiri mengusap sepatu bagian yang kiri atau kaos kaki. Tadi hadis yang menyebutkan bahwa mengusapnya itu bagian atas dan juga bagian bawah, ternyata hadisnya dhaif, jadi tidak bisa dipakai. Pengakuan dari beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa ini? Mughirah bin Syu'bah, yaitu bagian atasnya saja. Bagian atasnya saja. Terus lanjutkan. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar semoga Allah meridhai kepadanya, mauqufan secara mauquf, wa an Anas marfu'an, dan dari Anas secara marfu', idza tawaddoa, apabila kalian berwudu, idza tawaddoa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, fala bisa, kemudian memakai khufaihi, kedua sepatunya, falyamsah alaihima, maka cukup dah diusap bagian atasnya, wal yusolli fihima, dan sholatlah menggunakan sepatu itu. Tuh. Ya, menggunakan sepatu itu jangan dilepas, termasuk sunnah. Apa? Sholat ini menggunakan sepatu atau menggunakan sandal. Jadi sesekali itu, ini nggak usah pakai karpet, sholat pakai itu tuh, pakai sandal. Walayah lahuma, dan janganlah melepaskan keduanya. Insya'a, kecuali apa, jika mau, illa minal janabah, kecuali kondisi dalam berjunub. Ini menunjukkan bahwa kalau junub itu tidak bisa terangkat dengan cara berwudu dan tidak boleh diusap sepatu, harus dibuka sepatu dan kaos kaki. Dia ini harus dengan cara mandi, dengan cara guslun. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim wa shahhahahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, Imam Al-Hakim, dan mensahihkannya. Tuh, makin jelas ya. Terus dua hadis lagi. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abi Bakrah semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya dia, rakhasa, memberikan rukhsah. Ini sulasil majid pakai tasdid tuh, rakhasa, wazannya fa'ala. Lil musafir, bagi musafir itu salasata ayyamin walayalihinna. Jadi memberikan rukhsah kepada musafir 3 hari 3 malam. Walil muqimi yauman walailatan. Adapun bagi orang yang mukim itu hanya 1 hari 1 malam. Falabisa khufaihi, maka atau dalam kondisi memakai kedua sepatunya, ayyamasaha alaihima, untuk diusap di atas sepatunya. Sama hadisnya seperti sebelumnya.
Akhrajahu Daruqutni, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa an Ubay ibnu Imarah radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Imarah, semoga Allah meridai kepadanya, darinya annahu qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, maaf, Imarah radhiyallahu an bertanya kepada Rasul ini, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amsahu ala khuffaini, apakah saya ini mengusap kedua sepatu saya? Qala na'am, dijawab oleh Rasul, iya benar. Yauman, apakah satu hari? Qala na'am. Qala wa yaumaini, bagaimana kalau 2 hari? Qala na'am, dijawab oleh Rasul, iya 2 hari juga. Qala, bertanya lagi kepada Rasul, wa salasata ayamin? Qala na'am wa ma syi'ta, dan begitu juga kalau 3 hari? Dijawab oleh Rasul, iya, wa ma syi'ta, dan kalau kamu mau, atau terjemahnya terserah kamu. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, wa qala laisa biqawi, tapi sayang hadisnya tidak kuat. Yang menjadi tidak kuatnya itu wa masyita. Ini kalau wa masyita terjemahnya tuh terserah kamu, mau tiap hari begitu terus juga sepanjang masa nggak apa-apa. Padahal hadis-hadis yang sahih sebelumnya menunjukkan hanya 3 hari kalau safar, hanya 1 hari 1 malam kalau yang mukim, syarat bisa mengusap sepatu dalam wudu. Jadi nggak tiap hari ya. Karena namanya juga apa? Rukhsah, diberikan keringanan. Rukhsah bagi orang yang safar, karena orang safar juga ketika sholat dapat keringanan lagi, yaitu justru disunahkan untuk dikosor. Berapa jarak dikosor sholat? Nah, ini memang para ulama berselisih pendapat. Tidak ada jarak tertentu. Jadi yang disebut safar, kalau layak dia itu bersafar, maka bolehlah dikosor. Maka kalau safarnya dari sini, umpamanya kemana? Ke Bojonggede, ke situ. Enggak, bukan safar itu. Karena safar itu menurut uruf. Maka para ulama menyimpulkan atau membuat definisi, yang disebut safar itu manakala sudah melalui 48 mil. Atau 4 furud. 1 furud 12 mil. Berarti kalau 4 furud berapa mil? 48 mil. Berapa 48 mil? 1 mil itu 1,7 kilometer. Nah, sekitar 80 kilometer perjalanan barulah dikosor. Tapi itu bukan patokan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkosor sholatnya dari kota Madinah sampai di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Dari kota Madinah ke Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah, kalau orang-orang mau umroh itu mereka pasti akan mikot di Bir Ali. Nah, itu jaraknya cuma 3 mil atau sekitar 6 kilo sampai 10 kilo. Ana pernah pakai mobil itu cuma 10 menit untuk melakukan apa? Mikot. Nah, Rasul udah mengkosor sholatnya di situ. Karena tujuan Rasul mau kemana? Mau ke Mekah. Oleh sebab itu, maka kata para ulama, kosor itu tidak sah kalau masih berada di tempat. Contoh antum dari mana? Dari rumah. Dari Bekasi rumahnya. Mau kemana? Mau ke Subang. Di rumah saya jamak kosor dulu. Maka tidak sah sholatnya. Karena kosor itu hanya untuk safar. Gimana cara sah sholat untuk dikosor? Manakala sudah keluar rumah dan udah melalui lewat kampung. Kata para ulama manakala 3 mil. 3 mil itu berapa? Tadi dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Masjid Bir Ali. Jaraknya itu 3 mil. Nah, kalau di sini mah umpamanya kita tinggal di mana ini, dekat stasiun Citayam kan ini ya. Kalau 3 mil berarti sudah melalui lewat ke
Enggak, kalau ke Margonda itu udah 5 kilometer. Nah, kira-kira sudah sampai di situ baru kita kosor. Bisa. Umpamanya mau tujuan ke Subang. Dari sini mau ke Subang. Dari sini waktu berangkat jam 10. Baru sampai Depok situ macet, maka boleh di situ kita sudah mengkosornya. Kalau masuk waktu sholat dikosor. Kalau jamak, ingat nah, jamak itu boleh dalam safar, boleh juga dalam mukim. Syaratnya masakot. Apa? Paham masakot? Masakot itu berat. Kalau sakit, kalau apalagi, kalau kondisi hujan lebat, kalau dalam kondisi sibuk yang amat. Nah, ini boleh dijamak sholat itu. Contohnya, dokter mau ngebedah pasiennya. Biasanya ngebedah itu 8 jam, 7 jam baru selesai. Nah, dia boleh menjamak sholatnya. Umpamanya mulainya dari mana? Mulainya dari jam 10 siang. Nah, maka boleh dijamak. Sholatnya itu ditarik dari yang duhurnya itu ke asar kan. Begitu selanjutnya. Kalau kondisi darurat. Terjadi banjir, repot, dijamak sholatnya nggak apa-apa. Ya, sakit, yang mengakibatkan puyeng ini kalau bangun mulu. Mau sholat puyeng, dijamak saja sholatnya. Waktu maghrib biasanya kan. Nah, kagok tuh antara maghrib dengan isya. Ditarik isyanya dibawa ke maghrib. Nanti bilang ke orang rumah, jangan bangunkan lagi waktu isya. Saya sudah sholat isya dijamak dengan maghrib. Nama jamak takdim. Udah tidur, nggak terganggu lagi. Karena apa? Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholatnya antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bighairi safarin, bukan dalam bepergian. Wala matorin, bukan turun hujan yang gede. Juga bukan dalam kondisi apa-apa. Apa dijawab oleh Rasul? Supaya tidak memberatkan umatku. Jadi kalau sholat ini tidak bisa ditinggal bagaimanapun juga. Kalau beratnya itu tadi ada caranya. Dengan cara dijamak. Mudah. Tinggal maunya saja. Jadi kalau manusia nggak sholat itu sama kayak binatang. Sama, bahkan lebih itu. Nah, tapi tidak selamanya mungkin karena ketidaktahuannya. Ya. Jadi mengusap sepatu, mengusap imamah ini disyariatkan atau ada di dalam tata cara berwudu. Kalau mengusap imamah berselisih pendapat ulama apakah tiap hari boleh atau tidak. Jadi kalau dilihat di syarahnya itu boleh kalau imamah mah setiap hari, baik safar maupun tidak. Jadi caranya diusap dulu depannya, kemudian belakangnya. Kalau Imam Asy-Syafi'i cara mengusap kepalanya itu boleh separohnya saja. Yang penting separoh daripada kepala. Nah, kalau Abu Hanifah 1/4-nya. Jadi kalau 1/4 kepala bagaimana? Kepala ini bagi 4. Nah, separohnya ya begini doang sudah cukup. Gitu ya. Tapi kalau tidak memiliki uzur, sebaiknya dengan cara sempurna. Diusap semuanya dari depan sampai ke belakang, kemudian kembalikan lagi dan telinga ini. Bagaimana kalau sekarang sakit? Umpamanya tangan diperban. Bagaimana caranya? Kalau tangan diperban atau kaki ini diperban, anggota wudhu yang tidak boleh terkena air atau terkena air akan memperlambat kesembuhan. Kalau bahasa Sunda mah jiih nanti itunya lukanya lama karena kena air, maka cukup diusap. Antum diperban di sini. Wudhu sebagaimana biasa anggota yang lain. Nah, bagian ininya yang sakitnya kalau terkena luka cukup diusap, nggak usah diguyurkan air di situ. Jadi membuat madarat darurat. Itulah indahnya Islam. Kalau dengan ilmu, antum dalam kondisi kedinginan, udah gitu menggigil demam, ya toh?
junub ditakdirkan mimpi ihtilam karena belum punya istri kan. Nggak memaksakan mandi. Kalau membahayakan kepada diri, membahayakan kepada diri, membahayakan. Kalau ada air untuk dihangatkan sih masih mending. Sebagian ulama kalau air dipanaskan dipakai untuk wudhu namanya air musammas. Hukumnya makruh tapi boleh. Tapi kalau anak enggak boleh, enggak apa-apa. Karena airnya tidak berubah, dia suci. Yang tidak boleh itu memaksakan diri, yang disebut dengan air musammas itu airnya dijemur. Ya, panas banget dijemur gitu kan. Nah, tapi kalau hanya menghangatkan badan saja, dia tidak merubah sifat air. Yang disebut dengan merubah sifat air itu berubah warnanya. Digocek aja nih pakai sabun nih, biar apa? Biar satu kali gosok langsung bersih. Nah, ini tidak boleh wudhu semacam ini. Wudhu itu harus pakai air yang suci dan mensucikan. Kemarin sudah di pembahasan bab air. Nah, jadi pembahasan bab wudhu selesai sudah sampai sini, tinggal pembatalnya. Pembatal wudhu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang pembatal wudhu. Hari ini sudah tentang membahas apa? Mengusap dua sepatu dan berlaku juga tentang kaos kaki. Ana pun sering kalau pergi safar bersama keluarga itu paling indah. Nanti antum tiru tuh. Gimana caranya? Bawa kain atau sejadah gitu. Kalau dalam kondisi macet kita mampir aja, nggak usah perlu ke masjid. Pokoknya jalan tol. Parkirkan mobil, kemudian kita sholat di situ. Di samping mobil itu atau mobil dijadikan sutrohnya. Anak istri suruh berada di belakang kita berjamaah. Pertama doa mustajab. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul, sepatu nggak usah dibuka. Ketika mau bepergiannya, biasakan memiliki wudhu. Nikmat itu mengamalkan sunnah dengan sebenar-benarnya sunnah. Atau mau pergi naik gunung kemarin dicontohkan. Punya wudhu dulu sebelum dimasukkan kaos kaki ini, si kaki sebelum menggunakan sepatu. Nanti kalau batal, kalau pipis doang atau apa tadi goit, BAB saja, tidak perlu dibuka. Cukup diusap bagian atasnya. Nah, sekarang bagaimana kalau takut sepatu ini nginjek kotoran binatang buas atau binatang yang haram dimakan, kan najis. Maka cara mensucikan sepatu yang kita pakai dari binatang buas, dari kotorannya, dari najis lah intinya, maka cukup dikosotkan saja. Dikosotkan apa deh? Digosokkan ke tanah. Karena tanah ini adalah benda yang mensucikan semua najis. Bahkan najis mughaladah saja dibersihkannya salah satunya harus pakai tanah. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, waju'ilat, dan dijadikan suci. Apa yang dijadikan suci? Tanah. Ini tanah ini dijadikan suci untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu ardin masjidun, setiap muka bumi ini adalah masjid ilal makbar wal hammam, kecuali tanah kuburan dan kamar mandi. Nah, jadi itu kalau kita menggunakan sepatu nginjak najis, maka kosotkan aja, digosokkan ke tanah. Seperti demikian pembahasan kita di sore ini tentang mengusap kedua sepatu. Sebelum ditutup